Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Siapa yang mau mimpin? Saya Ibu. Baik, terima kasih Diva. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa-bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku dan rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, adapun negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Ibu sudah selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya. Diva Hoirunisa. Hadir, Bu. Agustina. Hadir, Ibu. Nita Andriani. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang kita belajar tentang materi rangkaian listrik secara sederhana, seri dan paralel. Kalian udah tahu belum tentang seri dan paralel itu? Nih, Belum, nanti Bu. kita langsung belajar ya. Ibu minta tolong, Diva boleh langsung screen materinya. Sudah kelihatan. Terima kasih Diva. Nah, di sini ada rangkaian seri listrik secara seri dan paralel. Nah, untuk slide selanjutnya boleh dilihat. Nah, di sini ada pengertian rangkaian listrik. Nih, Ibu kasih tahu ya. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltage atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian listrik ya, adik-adik. Slide selanjutnya, Diva. Nah, di sini ada rangkaian listrik secara seri.
Ibu bacain ya. Rangkaian listrik secara seri adalah rangkaian listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang ke satu yaitu arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus nih. Di samping sini ada contohnya. Ini yang dinamakan dengan rangkaian listrik seri. Nah, kalian bisa ngelihat di sini ada contohnya. Slide selanjutnya, Diva. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari rangkaian listrik seri, yaitu lampu senter. Kalian pernah ngeliat kan lampu senter kayak gimana? Pernah Ibu. Itu termasuk ke dalam contoh penerapan rangkaian listrik seri. Selanjutnya, Diva. Yang kedua yaitu ada rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu mempunyai percabangan. Besarnya pada setiap komponen adalah sama. Hambatan total jauh lebih kecil. Besarnya arus listrik mengalir di setiap komponen adalah tidak sama. Jika salah satu arus listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita disusun paralel, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tetap menyala. Nah, jadi bedanya rangkaian listrik secara paralel dan seri itu kalau misalkan ada cabang yang terputus, kalau untuk seri mereka tidak bisa nyala, tapi kalau untuk rangkaian listrik paralel, kalau misalkan ada cabang yang putus, tetapi yang lainnya masih bisa nyala. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Gimana adik-adik, ada yang mau ditanyain? Tidak, Bu. Oke, langsung ke contohnya ya. Contoh penerapan rangkaian listrik paralel yaitu ada lampu lalu lintas. Di sini adik-adik pernah melihat kan lampu lalu lintas? Pernah Ibu. Pernah Ibu. Yang kedua juga ada resistor. Itu contoh dari penerapan rangkaian listrik paralel. Nah, slide selanjutnya, Diva. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Kalau untuk rangkaian seri, yaitu keuntungannya butuh sedikit kabel. Nah, dia tuh hemat. Yang kedua, hemat daya baterai. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu satu lampu mati, semuanya ikut mati. Yang kedua, yaitu nyala terang. Lampu bisa berbeda-beda. Makin panjang, makin redup. Nah, yang kedua yaitu ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel juga mempunyai keuntungan. Yang pertama, semua lampu terangnya sama. Yang kedua, yaitu jika satu lampu mati, maka tidak semuanya ikut mati. Nah, yang kedua ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu butuh kabel yang panjang. Dia itu lebih mahal dibandingkan rangkaian seri. Yang kedua juga baterainya lebih boros. Nah, slide selanjutnya, Diva. Nah, di sini ada cara membuat rangkaian listrik seri. Nah, adik-adik bisa melihat ya, tuh di sini ada apa aja? Ada gunting, ada baterai, ada bolham, ada wadah baterai, ada kabel, ada solatip, sama fitting bolham. Nah, nanti di sini adik-adik semuanya membuat rangkaian seri dan paralel ya. Nah, nanti di sini juga Ibu akan tunjukin videonya. Jadi adik-adik di sini harus
ini ya harus memperhatikan supaya adik-adik bisa membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel dengan benar. Set selanjutnya, Diva. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, nanti ada langkah-langkahnya. Kalau itu kita langsung ke menonton video saja biar kaliannya lebih paham ya. Nah, semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini ya. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya? Yuk kita cari tahu. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah lampu dan dudukan lampu, kabel, saklar, baterai, gunting, dan lakban. Sudah kalian siapkan kan bahannya? Yuk kita buat rangkaiannya, dimulai dari rangkaian seri. Pertama-tama, potong kabel menjadi ukuran lebih pendek. Lalu potong dan kulitilah kabel bagian ujung-ujungnya menjadi seperti itu. Untuk membuatnya, perhatikan gambar berikut ya. Jangan sampai serabut tembaganya sampai terpotong. Putarlah bagian kabel luarnya. Lalu tarik perlahan dan jadi. Lakukan langkah tersebut pada beberapa kabel yang lain. Kemudian pasanglah lampu ke dudukan lampunya. Setelah itu, masukkan kabel kepada lubang yang ada di dudukan lampu. Masukkan serabut tembaganya, lalu putar sehingga dapat terkait dengan benar. Pasang kembali lampunya dengan rangkaian yang seperti ini ya.
Jangan lupa pasang saklarnya. Pastikan kabelnya tidak tersambung ya. Nah, tuh terpisah. Jika bersentuhan, nanti saklarnya tidak berfungsi. Setelah itu, gabungkan baterai. Jika kamu memakai baterai yang ukurannya sedang seperti ibu, gabungkanlah. Namun, jika kamu membelinya dengan ukuran besar, kamu bisa memakai satu saja. Ambillah kardus untuk menjadi alas. Nah, tadi ibu merubah kabel yang warna merah menjadi kabel warna putih ini menjadi lebih panjang sehingga rangkaiannya lebih teratur. Oleh karena itu, sebelumnya kamu juga bisa mengukur kabelnya sehingga dapat terpasang dengan baik. Lalu rekatkan serabut tembaga pada ujung-ujung baterai. Yang satu pada sisi positif dan yang satu pada sisi negatif. Kamu dapat menempelkan solasi bening untuk merapikan bentuk rangkaian. Nyalakan saklar, nyala deh. Bagaimana rangkaian seribu berhasil tidak? Kalau sudah, kita lanjut yuk ke rangkaian paralel. To realize automotive case, we support electrification and in-vehicle networks. Seperti pada rangkaian seri, siapkan rangkaian yang seperti ini ya. Lalu gabungkan ketiga ujungnya. Hati-hati tertusuk ya. Lakukan hal yang sama pada ujung yang sebelah kiri. Pasang juga saklarnya seperti rangkaian seri tadi ya. Kamu juga bisa memasang saklar dengan rangkaian yang seperti di gambar ini ya.
Siapkan kembali kardusnya untuk menjadi alas. Dan rapikan rangkaiannya dengan menggunakan solasi bening. Lakukan hal yang sama untuk memasang baterainya pada rangkaian ya. Agar saklarnya bisa berdiri dengan baik, kita pasang solasi juga nih. Oke, jadi kita tes ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian berhasil mencoba membuat rangkaian seri dan paralelnya? Kalau kalian sudah berhasil membuat rangkaiannya, mention Ibu ya di Instagram Guru Berbagi Ilmu. Ibu tunggu karya kalian di sana. Video berikutnya Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat lampu tidur. Terima kasih ya Diva. Nah, tadi itu merupakan langkah-langkah cara membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel. Nah, nanti adik-adik di sini semuanya kita akan membuat rangkaian listrik seri dan paralel ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi melalui grup WhatsApp ya adik-adik. Nah, alhamdulillah pembelajarannya untuk hari ini kita sudah selesai. Jadi, kita tutup pembelajaran hari ini. Ada yang ingin memimpin untuk membaca doa? Saya, Bu. Ya, boleh Nita. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik.